Hola, selamat datang kembali bareng gue Adam Harits. Di video kali ini, gue pengen membahas soal, ini lumayan banyak diminta gitu ya. Ada beberapa DM gue minta soal ini, Bang, jelasin dong penjelasan komen di sertifikat. Nah, menarik nih ya kan. Ini topik sederhana, tapi ternyata kayaknya bagus banget kalau bisa dijabarin. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune karena gue akan langsung masuk ke pembahasan tentang ini. Oke, jadi buat yang pasti familiar kan, namanya sertifikat batu. Biasanya di belakang sertifikat ya, kurang lebih gini kan, sertifikat batu kayak gini lah ya. Gue rasa semua paham lah ya kan, kayak gini. Di belakang sertifikat biasanya gue bicara di semua lab ya, rata-rata pasti ada keterangan komennya, betul nggak? Ya kan? Nah, biasa di sini tuh ada keterangan-keterangan komen ya. Keterangan-keterangan komen ini banyak menggunakan istilah-istilah, betul nggak? Nah, istilah-istilah ini biasanya bisa berbeda-beda tiap lab. Ya, jadi misalnya gini, kalau misalnya di hit A di GRI itu ini, mungkin hit A di lab lain bukan seperti yang GRI gunakan, oke? Ya, tapi gue nggak mau terlalu nggak pengen masuk ke sana. Gue pengen masuk menjelaskan secara general istilah-istilah komen yang ada di sertifikat. Kita mulai, oke? Yang biasanya nih dari awal ya, kita mulai dari awal ya. No indication of thermal treatment. Artinya sebetulnya tidak adanya indikasi proses pemanasan. Umumnya batu-batu seperti korundum, rubis, safir itu biasanya kan banyak yang di-heat. Oke, nah kalau dia tidak ada treatment atau tidak di-heat, maka disebutnya no indication of thermal treatment. Tidak adanya unsur pemanasan pada batu tersebut. Oke, next. Kalau di GRI ada lagi dibedakan antara no indication of thermal. Thermal itu artinya proses pemanasan, menggunakan pemanasan. Ada lagi no indication of treatment aja, artinya tidak ada proses treatment. Treatmentnya bisa apapun, oke? Nggak melulu hanya sekedar pemanasan, tapi treatment yang lain juga. Biasanya istilah ini kita gunakan untuk batu-batu lain selain ruby atau safir, gitu ya. Next, ada heat. Kayaknya familiar lah ya, heat itu adalah treatment pemanasan pada batu. Istilahnya H gitu, H, oke? Lalu ada HA. Nah, kalau di GRI, HA itu adalah proses pemanasan yang meninggalkan flux atau boraks pada celah batu. Oke, jadi pemanasannya menggunakan boraks kita sebut HA. Biasanya HA ini sering ditemui di ruby-ruby seperti ruby Birma, Mozambik, Madagaskar, banyak tuh pakai treatment HA. Next, ada lagi HC. Nah, HC ini cukup populer di Indonesia khususnya karena memang kita memperkenalkan istilah ini. HC di GRI adalah proses pemanasan yang menggunakan unsur glass atau lead glass. Nah, lab lain ada yang menggunakan istilah HF, oke, atau bahkan mungkin HB, bisa aja ya. Jadi tergantung. Intinya jadi jangan terpaku sama HC, HD atau gitu, oke? Kalian harus fokus apa penjelasan dari istilah tersebut. Ya, sekali lagi gue ulangin, kalau HC di GRI itu heat pemanasan menggunakan lead glass. Lalu ada lagi HC diet, umum lah. Ini biasanya menggunakan lead glass tapi juga menggunakan tambahan pewarnaan. Lalu ada, nah ini dia nih, ada HBE. HBE adalah proses yang pemanasan yang menggunakan elemen beryllium dalam prosesnya, oke? Nah, ini kan kalau di GRI itu HBE, B terus ada E-nya, oke? Tapi lab lain ada yang HB doang, ya. Tapi ada juga lab lain lagi menggunakan HB untuk glass fill, nggak masalah. Makanya kita jangan fokus sama HB, ya. Kan orang suka bilang tuh, ini treatment apa ini HB? HB apa dulu nih? HB B sebagai beryllium atau B hanya istilah. Padahal kalau dibaca di penjelasannya B itu bukan beryllium. Nah, itu. Jangan sampai ketukar di situ. Lalu berikutnya ada CE atau Clarity Enhancement. Kalian pernah lihat nggak sertifikat atau memo atau sertifikat atau ID di Emerald? Biasa tuh ada komen tuh kan. CE minor, CE non, CE insignifikan, CE minor, CE minor to moderate atau CE moderate. Apa artinya adalah CE itu Clarity Enhancement atau peningkatan clarity yang dilakukan pada emerald tersebut menggunakan oil yang mana adalah umum di emerald, betul kan? Nah, banyak atau dikitnya oil dalam emerald tersebut atau batu lainnya, apapun lah yang di oil, dibuatlah klasifikasi dari mulai non, nggak ada oil, insignifikan sangat sedikit, minor sedikit, minor to moderate sedang, dan moderate banyak, gitu. Oke, next. C, coating. Coating ya, biasa tuh banyak di topas, ya kan?
colorless topaz di coating jadi hijau ada, atau di emerald juga banyak coating ya. Bahannya ada, kadang-kadang ada bahan dasar emerald di coating, ada juga bahan dasar beryl supaya bisa menjadi seperti emerald di coating. Coating itu artinya dilapisi oleh satu lapisan tipis banget di permukaan batu. Jadi kalau ini lapisan yang dibuang, batunya balik lagi ke warna normalnya. Beda sama diet. Oke, nah kalau diet itu pewarnaan yang masuk ke dalam batu. Oke, pewarnaan yang masuk ke dalam batu ya, dimasukin warnanya sehingga merubah total warna dari batu. Banyak dilakukan di quartzite karena quartzite itu dasarnya kan putih ya, di diet supaya jadi hijau, atau di jadeite, atau di sapphire ruby pun ada yang di diet gitu ya. Lalu ada radiation. Nah, ini nih. Radiation adalah treatment yang sebenarnya banyak digunakan di beberapa jenis batu tertentu ya. Oke, tetapi yang paling kontroversi pernah terjadi adalah radiasi Cat's-eye chrysoberyl. Dulu tahun-tahun 2000 itu sempat rame. Jadi warna Cat's-eye yang biasa yang hijau menjadi brown honey gitu. Ini berbahaya nih, hati-hati. Ada lagi radiasi yang udah common. Kalau di GRI sebutnya normally irradiated and commonly acceptable. Ini umum di batu blue topaz. Blue topaz itu semua itu radiasi, hasil radiasi, tetapi hasil radiasinya sudah hilang semua ketika batu itu dijual ke pasaran. Karena proses radiasi blue topaz ini dikontrol dengan baik oleh institusi berwenang di sana. Gitu. Jadi aman kalau blue topaz. Terus sekali gue tekankan, blue topaz nggak ada warna aslinya. Biru seperti Swiss, London blue itu semua hasil radiasi. Kalau blue topaz yang biru asli paling light, very light blue, bluish light blue gitulah. Itu baru mungkin nggak radiasi, tetapi nggak terdeteksi juga gitu ya. Lalu ada lattice diffusion, yaitu adalah proses pemanasan yang umum di safir juga, yang memasukkan elemen tertentu yang bertujuan untuk merubah atau meningkatkan warna. Biasanya masuk 0,0 sekian ke dalam permukaan batu gitu. Dia nggak di permukaan, dia masuk sedikit, tetapi beresiko kalau batu dirikat bisa jadi hilang karena warnanya tidak jauh dari permukaan. Itu lattice diffusion. Kalian pasti suka dengar kan istilah diffuse sapphire gitu kan. Nah, ini maksudnya. Lalu berikutnya ada doublet atau triplet. Nah, ini menarik nih. Kalau kalian mungkin pernah temukan komen misalnya gini, natural ruby and synthetic ruby doublet, atau misalnya natural quartz and synthetic glass triplet. Ada kata doublet dan triplet. Apa artinya? Artinya adalah dua batu digabungkan menjadi satu. Misalnya atasnya di bagian atas batu asli, bagian bawah batu sintetik. Digabungkan dengan menggunakan lem dan separation layer di girdle-nya, di pinggir batunya. Oke, masuk. Jadi seperti sandwich lah gitu kan. Roti, ini layernya, ini batu. Kalau doublet, benar-benar hanya batu satu, batu dua tempel. Doublet. Tapi kalau triplet, batu satu, batu dua, lo ada layer lagi di tengahnya. Jadi ada tiga. 1, 2, 3, tek. Apa tujuannya? Tentunya untuk mengelabui pastinya ya kan. Mengelabui orang yang nggak paham, atau sekedar mungkin manipulasi lah bisa dibilang ya kan. Meningkatkan juga, pasti meningkatkan penampilan batu itu supaya lebih menarik gitu ya. Itu doublet dan triplet. Lalu ada, ini dia nih. Kita gunakan istilah non-TND. Yaitu adalah treatment not detectable. Proses peningkatan atau modifikasi pada batu tidak dapat dideteksi. Apa bedanya dengan no indication of treatment? Pertanyaannya gitu kan. Non-TND ini begini, mungkin ada treatment, tapi sifatnya tidak terdeteksi. Karena tidak ada tanda-tanda yang dapat membantu kita untuk mengklasifikasikan itu. Misalnya, pemanasan di ametis, pemanasan di quartz, ya kan? Pemanasan di aquamarine, pemanasan di tanzanite. Itu mungkin ada treatment, ya, tetapi tidak terdeteksi. Dan yang terpenting, di dunia manapun tidak ada yang pusing sama treatment pada batu-batu itu gitu. Jadi emang nggak ada tuh orang kayak bisa di Bangkok kalau belanja batu aquamarine ditanya hit atau nggak hit, orangnya mungkin ngomong oh ini no hit, tapi bisa dibuktikan nggak bakal bisa. Makanya proses ini tuh tidak mempengaruhi nilai jual batu tersebut secara signifikan ya. Lalu ada apa lagi ya? Polymer impregnated, proses peningkatan atau modifikasi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Kalian tahu dong batu pirus, turquoise itu hampir semuanya di polimer menggunakan wax atau plastik ya, atau polimer ya, antara tiga itu untuk lebih menguatkan daya tahan batu itu, karena batu ini biasanya lebih rapuh tanpa adanya polimer ini. Selain itu juga meningkatkan penampilannya supaya lebih mengkilat atau lebih menarik ya. Ini umum di turquoise. Lalu yang terakhir nih, ada treatment di jadeite. Ya, di jadeite, oke. Ada treatment type A,
Type B, Type C. Gue bacain. Apa itu Type A maksudnya? Yaitu nggak ada treatment dalam bentuk apapun kecuali paling dilapis wax kadang-kadang untuk mengkilatkan. Tapi tetap jadat tipe ini tetap masuknya di Type A. Oke? Tapi mostly biasanya nggak sama sekali. Berikutnya Type B, yaitu bleach in acid to remove undesirable staining. Artinya gini, jadat tipe B ini adalah jadat yang direndam dalam cairan untuk membersihkan pori-pori yang kotor ya. Jadi jadatnya itu yang tadinya agak kuning-kuning menjadi lebih bersih ya. Itu namanya Type B. Dia dibersihkan ya, lalu di wax dan polimer setelah dibersihkan itu ya. Itu Type B. Lalu berikutnya ada Type C. Type C adalah Type B plus pewarnaan. Jadi selain dibersihkan semua jadatnya, dikasih pewarnaan juga. Ini namanya jadat Type C. Oke. Nah, apa namanya untuk jadat ini, bagaimana mengklasifikasikannya, bisa dideteksi melalui mikroskop dan bantuan beberapa alat lainnya. Kurang lebih itu soal istilah-istilah treatment yang tertera pada sertifikat gitu. Nah, ada beberapa istilah yang kalian tahu ternyata nggak gue sebutin ya. Kalian boleh tanya ke lab bersangkutan atau baca di bagian belakang sertifikat lab yang kalian baca itu ya, untuk memastikan apa sih maksud dari istilah treatment yang mereka tulis. Itu aja dari gue soal treatment. Sudah cukup jelas. Oke, jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Share, jangan lupa, penting banget. Oke, itu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.